Selamat datang, selamat sore, dan selamat datang di channel gua. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam kondisi sehat selalu. Nah, ini konten perdana gua, mudah-mudahan kalian suka semua. Gua bikin beberapa sesi di channel gua. Nah, salah satunya ini sesi podcast ya, bersama teman gua. Nah, kali ini dalam sesi perdana gua kedatangan temen atau saudara gua ya, shout out to Donald atau DNLD. Nah, kali ini gue pengen dengerin cerita dari lu nih, nah gitu kan. Nah, tanpa banyak basa-basi, nah kita langsung aja kenalan nih. Oke, kenalin nih. Nama gue udah tau lah, kalau gue disebut Tahu lah. nama anjing. Ya gitu. Apa namanya? Iya, nama gue Teguh, tapi panggilan keren gue kali ya, DNLD aja. Panggilan kerennya DNLD. Nah, jadi gini. Keren. Iyalah, semua harus punya panggilan keren nih ya. Nama AKA nama panggung. Nah, by the way, Doi ini rapper sama kayak gue, anjir. Emang gue rapper ya, nah? Entah lah. Iya kali, soalnya Ya begitulah, apa-apa lah. rapper itu soalnya harus ada ini YouTube. Apa? Oh, YouTube. Enggak juga anjir. Yang mereka lihat sekarang gitu. Iya sih. Kalau rapper ya pasti YouTuber. Oke. Skip. Oke, tanpa banyak basa-basi, jadi saudara gue ini punya satu cerita, teman-teman ya. Cerita cinta lah gitulah, cerita. Tapi ada kaitannya juga sama kisah-kisah perjalanan hidup lu ya. Mungkin sedikit lebihnya itu akan berkaitan dengan kehidupannya Doi gitu. Nyampe mistis Mistis juga ada. masuk. Ya udahlah, tanpa banyak basa-basi, mulai aja. Dari mana nih? Ya dari awal lah. Lu yang mau lu ceritain tuh apa? Gue mau ceritain aja deh. Iya kan, cerita masa lalu gue yang mungkin menurut gue banyak warnanya nih, ya nggak sih? Oke. Bahagianya, anjingnya, satu paket lah. Satu paket semua ya. Satu paket semua. Asli ini gue nggak ada. Jadi gini. Oh iya, by the way gue mau kasih tahu nih buat teman-teman, ini real story ya. Jadi tanpa dibuat-buat, jadi ya real aja gitu. Apa adanya yang diceritain sama si Donald. Dan semua yang terjadi dalam ceritanya ini real, nggak dibuat-buat ya, Nel ya. Sama sekali nggak, kita nggak butuh gimmick. Oke. Jadi lu kenal kan mantan gue tuh? Iya, kenal. Gua, Kenapa? jadi gini, gue Ini tapi dari awal ya. dari awal dari pertama kali hidup gue ngerasa gue jatuh dan nggak bisa berdiri. Iya nggak sih? Ya namanya manusia lah gitu. Jadi gue sempat punya pacar namanya itu Rani ya kan. Gue jalan sama doi itu 3,5 tahun ya. Jalan sama doi 3,5 tahun. Keluarga kita udah saling kenal juga, udah deket lah gitu. Terus sampai saking deketnya, kalau gue nggak di rumah, doi itu kadang udah ada di rumah sama nyokap, udah masak gitu kan. Jadi udah saling kenal lah, udah deket lah. Setiap gue pulang paling dapat teguran aja gitu dari lu main mulu gitu. Terus gue kaget, lu kok nggak ngabarin sih ada di rumah. Saking gitu. Jadi satu hari gue pernah tuh, dia balik gawe kan ke rumah gue, dateng bawa makanan gitu. Terus gue dikasih surprise di situ. Dia pas gue balik ke rumah, tiba-tiba dia keluar dari kamar bareng nyokap. Dia bilang happy anniversary sayang, yang ketiga. Oh, jadi ini ceritanya lu ceritanya singkat cerita udah jadian selama 3 tahun sama doi. Iya. Jadian kan. Terus dia nyuruh, ini dong tiup-tiupin dong kan. Iya. Kan. Nah, dari situ ya udah seneng lah gue gitu. Dari situ si Rani itu minta buat beli makanan ringan lah ya. Jajan-jajan lah gitu, keluar dong jajan-jajan. Ya udah, terus gue keluar rumah. Oke. Mau beli makanan itu, tiba-tiba di perjalanan itu gue ketemu anak-anak nih, masih pada biasa lah nongkrong gitu kan. Nongkrong ya. Itu posisinya sore, pagi, apa malam sih ceritanya? Sore ya. sore.
gue beli makanan keluar, ada anak-anak lagi nongkit, itu tempat nongkrong gue juga sih. Gue lewat, masa ya kan gue nggak mampir. Gue masih mampir lah ya, nggak enak lah kalau ada nongkrong teman-teman kan. Iyalah, gue mampir. Ada 2 orang yang nggak gue kenal tuh, dia nggak, posisinya cowok sama cewek, dia itu pasangan. Pasangan sob, namanya nggak apa nih di sini. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa, sebutin aja loh. Si Budi atau siapa kayak. Mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Tapi nonton aja, nonton aja sih biar tahu. Biar tahu kalau dia itu anjing. Namanya Reja. Gue nggak kenal nih, gue nggak kenal, namanya Reja. Terus nama bokinnya dia ke situ pasangan, nongkrong di situ dari pasangan. Nama pasangannya namanya Sena kalau nggak salah. Sena. Iya, Sena kalau nggak salah. Namanya tuh Sena. Kan gue nggak kenal kan, tapi ya namanya kita santun ya nggak sih. Ya gue salaman aja gitu. Datang situ nongkrong. Di situ ada kisah yang agak aneh nih. Jadi itu misteri nih. Ada banyak hal-hal yang janggal yang lu alami semenjak lu ketemu sama si Reja itu. Iya kan. Gua tuh tiba-tiba gua lagi main game di handphone. Si Reja itu duduk di samping gua. Dan gua waktu sama kan pacar gua di samping kiri gua. Terus gue mau bakar rokok karena handphone gue lagi main game, tangan gue juga susah nyari korek. Gue nyuruh lah, yang ambilin korek dong, bakarin rokok atau gimana gue gitu. Terus tiba-tiba yaudah sini, dia ngambil rokok. Kenapa yang orang Reja anjing ini depan pinggir gue, teh ini ada koreknya katanya. Jadi yang ngasih korek itu bukan si Reja. Si Reja ngasih korek. Si Reja. Maksudnya lu pinjem korek tadinya ke siapa? Ke ceweknya. Cewek gue lah. Ke cewek lu. Iya. Kalau dia padahal lagi megang korek. Iya. Cuman doi tahu kalau gue mau bakar rokok, cuman gak dikasih penawaran yang begini. Iya. Ya gitu kan. Terus gue nyuruh pacar gue bakalin rokok kan. Dia bilang, ini teh rokoknya ada gitu. Koreknya ada gitu. Dia ngasih di depan muka gue lagi gini nih posisi main game. Depan muka gue dia ngasih, terus diambil. Setelah rokok gue dibakarin dia ngasih korek. Ini koreknya, kata pacar gue gitu kan. Jadi yang ngasihin korek tuh masih cewek lu. Ini koreknya makasih kan. Rokoknya kasih ke gue kan. Yaudah. Singkat cerita, ada anehnya dari dimana gue lagi main game. Pacar gue ngasih korek. Apa? Lu ngasih korek ke gue deh. Perasaan gue kalau ngasih korek normalnya gini aja ya kan, ngambilnya kan. Kenapa doi harus ngambil dengan cara ini? Jadi dari sini dia itu sih ada maunya aja. Depan muka gua. Koreknya dipegang di jari ya, kenapa harus sampai sini? Ada maunya ya, gua nggak berpikir ke situ karena di situ ada pacarnya dia juga. Tapi pacarnya dia lihat kelakuan dia kayak begitu. Iya. Cuman menurut mungkin ya si pacarnya mau sih dianya gini kayak gimana kayak bebas gitu. Terus kan gua aneh kan. Korek kan tadi yang korek. Terus lanjutannya gimana tuh? Pacar gue tuh langsung minta balik ketika setelah si Reja itu ngambil korek dari tangan cewek lu dengan cara megang dari bawah gini kan, pelan depan muka gue anjing. Gue lagi main game. Parah banget sih anjir, kan koreknya di sini. Mana koreknya? Ini berat kan korek. Korek kan ini gue si Rani ya. Lu main game, lu si Reja nih, terus gue ngasih korek kan ke lu. Terus ngambilnya gimana? Ngambilnya tuh menurut gue gini aja kan, biasa aja. Harusnya begini. Masa ya ngambil dari sini? Terus ini nih. Ya, terus bilang makasih teh. Parah banget anjir. Tadi gitu, makasih teh. Tiba-tiba cewek gue ajak pulang. Ya karena nggak nyaman mungkin sama posisi sudah digituin. Ya pulang. Ya udah ayo balik gue antar gitu. Biasanya nggak mau. Di situ dia tetap nggak mau. Dia nggak mau pulang dan dia nggak apa-apa, gue naik angkot aja deh balik, nggak usah diantar. Kata pacar gue gitu. Ada perdebatan tuh di situ. Gue pengen tahu kenapa lu nggak mau diantar sama gue. Biasanya doi mau. Iyalah. Nah yang ngajak pulang tuh siapa?
dia sendiri setelah ngasih korek sama si orang sama si Reja ini nih gitu dia. Tapi nggak mau lu anterin balik? Nah nggak mau, ya udah gua ayo balik gua anterin, gua bilang gitu kan. Nggak apa-apa, gua main di angkot aja. Sempat debat juga dia di situ, gua cepet nyari jawaban, lu kenapa pengen pulang sendiri nggak mau diantar sama gua. Ya kan, sempat debat tuh di situ gini tapi udahlah, dia bilang nggak usah debat di sini deh, nggak enak, lu aja yang terlalu baper, kata pacar gue gitu kan. Ya udahlah, gue nyebrang kan, gue posisinya mobil nih. Iya, posisinya jalan raya itu ya, jalan raya dekat kita jalan raya. Dekat jalan raya, intinya tempat nongkrong kita di atas, jalan raya di bawah gitu. Gue turun kan, saat gue turun gue seberangin ada mobil, dia naik angkot juga. Nah setelah gue balik ke tempat nongkrongan, si Reja ini nggak ada nih, hilang nih, yang ada cuman bukinnya doang. Ya kan, terus gue bilang, teh maaf, itu siapa yang tadi si Rejanya kemana, gue bilang gitu. Terus dia bilang nggak tahu nih, ke pom kali ya, beli bensin katanya gitu. Ya udah, tapi tetap aja gue punya hati juga kan, gue ada nggak enaknya nih setelah gue lihat dia ngambil korek dengan cara yang aneh. Ya kan, yang nggak seharusnya lah, yang nggak itu seharusnya. Kan apa ya, nggak sopan banget gitu, maksudnya kan ya bisa dibilang pelecehan itu. Dia nggak sih, pelecehan banget anjir, kan korek di sini kenapa tiba-tiba, ya intinya dia ngeraba-raba lah. Pelecehan bisa dibilang pelecehan karena lu sama kita nggak kenal, tapi kok lu cari apa sih, kayak yang udah kenal banget gitu. Padahal kan nggak kenal sama sekali gitu. Terus setelah itu lewat, besoknya nih, itu hari apa ya kalau nggak salah tuh, malam Sabtu kalau nggak salah, pas gue ini yang 3 tahun malam Sabtu. Nah Sabtu pagi di situ gue nggak ada kontak sama sekali nih sama cewek gue temuin kan, biasalah kalau nggak ada kontak gitu paling gue datang ke rumahnya karena gue juga udah dekat sama keluarganya. Gue deket, dia ada. Nah di situ tuh gue debat juga gue, lu kenapa nggak ngabarin gue, karena gini, perasaan gue jadi resah setelah gue lihat doi kayak gitu. Masalah korek itu gue resah gitu kan, gue nanya. Terus dia kesal kali ke gue, bilang lu tuh tai banget sih sama gue tuh nggak kenal sama si Reja tuh siapa, orang gue pertama kenal juga kan bareng lu malam itu, masa sih iya lu harus curiga sama si Reja kayak gini, kata doi. Gue nggak curiga soal dia mau nikung, kata gue gitu, soal dia mau nikung, karena di tongkrongan gue itu nggak berlaku anjing, kata gue digituin kan. Tikung menikung ya, nggak ada. Anjing keren banget nih kalau buat lo anak-anak tongkrongan nih, kata Donald juga. Kalau di tongkrongan tuh jangan tikung menikung lah, anjing banget tuh orang-orang model kayak gitu. Memang gue benci banget. Harusnya itu sama aja kan, dia pengennya sendiri gitu kan. Tapi pasti tiap tongkrongan ada lah tipis-tipis lah yang kayak gitu, tapi di tongkrongan gue nih orang kayak gitu udah digeser aja, keras lagi kan, anjing lu bawa tata krama kampung nih di tongkrongan gue, gitu. Pasti agak keras gitu. Paham gue. Kayak gitu. Terus lama-lama debat, dia bilang kalau lu curiga sama si Reja, sedangkan lu tahu anjing gue kenal sama si Reja tuh bareng lu di situ tuh. Emang lu pikir gue cewek apaan? Dia marah di situ kan. Lu pikir gue jablay, tolol banget lu jadi cowok, dia bilang gitu. Gue bukan aneh-aneh anjing, gue nggak kenal itu siapa. Aneh-aneh. Ya udahlah, gue sempat mikir ya udah mungkin kesinggung kali gitu kan. Gue gituin, ada pembelaan. Nah janggal dan anehnya lagi, sorenya gue mau minta lu nggak usah mikirin gue lagi, lupain tentang masa lalu kita, dan gue minta sekarang gue mau putus sama lo. Pas sorenya sakit banget ya pasti. Tiup lilin loh. Malamnya tiup lilin. Malamnya tiup lilin. Iya, sorenya kita putus kan. Potong kue. Siapa cowok mana yang nggak sakit gitu anjing. Parah banget sih. Minta putus. Ya udahlah, gue bilang ya udah deh, gue capek debat juga, lu mau putus ya udah nggak apa-apa. Di situ gue bilang nggak apa-apa tuh bukan karena gue ngerelain gitu aja kan. Enggak, gue masih ada ganjelan juga. Pasti lah. Nah gue lepasin. Dari situ gue masih bingung kenapa nih orang nggak ada nongkrong di sini. Pas malam minggu setelah Sabtu sorenya gue diputusin,
malam minggu. Gua heran gitu, kok di tongkrongan gua ada si Sena nih. Iya, ceweknya si Reja itu. Sedangkan si Rejanya nggak ada, iya kan. Real nih, gua cerita sama si Sena, gua bilang, teh cowok lu kemana? Iya kan, dia bilang nggak tahu, main kali sama Ani 200.000 katanya gitu. Ngomong gitu. Secara refleks gue mikir, anjing berarti bener nih, cewek gue juga nggak ada gitu. Kecurigaan gue makin dalam dong. Iya. Setelah dia ngomong kayak gitu. Setelah pasangannya sendiri si Sena itu ngomong kayak gitu, nggak tahu di si Reja diculik Ani kali katanya gitu. Terus si Rani kemana? Dia nanya balik ke gue bilang nggak tahu juga, dicuri om hidung belang kali ya, gue bilang gitu juga kan. Comeback lah. Otomatis lu secara nggak langsung lu punya stigma bahwa si Reja itu punya hubungan spesial lah sama si Rani gitu kan. Benar. Tapi lu sendiri belum tahu. Nah ketika dia nanya kayak begitu, lu jawab kayak begitu. Ternyata stigma itu si Sena juga ngerasain. Iya, sama-sama curiga lah intinya. Sama-sama curiga, tapi dia nggak mau buka suara karena kita kenal baru 1 hari yang lalu. 2 hari yang laluan lah. Nah, dari itu gua nggak nemu konten gimana gitu kan. Lalu tiba-tiba ada temen gua yang lewat di situ, yang baru ketemu lagi ke gua, yang udah 2 tahun atau 3 tahun dia nggak ada di sini. Dia lewat, dia nanya kayak gini, lu kenal sama si Reja dari mana? Terus gue bilang nggak tahu, gua nggak kenal dari mana-mana, dari anak-anak aja di tongkrongan. Emang ada temennya si Reja di situ. Terus gua nanya, kirain gua di tongkrongan gua tuh adalah waktu masa kecilnya atau sekolahnya itu sama si Reja itu udah saling kenal. Kirain gua ada 1-2 lah yang kenal. Dan ternyata semua orang di situ tuh nggak pada kenal sekali. Nah, yang gua heran itu si Reja sama si Sena itu pasangan berdua itu tuh maksudnya apa nongkrong di situ tuh, tujuannya apa gitu? Gua kurang tahu juga tujuannya apa, karena gua pas ke situ dia udah nongkrong 1 hari yang lalu. Kalau biasanya kan orang-orang nongkrong tuh yang sebelum dikenal tuh kan maksudnya pengen nongkrong cari angin atau cari kawan baru ya, nggak kayak gitu. Gua nggak sempet ke situ sih, karena gua pas ketemu sama nih orang di tongkrongan gua, teman-teman gua juga udah saling gimana ya, 1 gelas 1 kopi lah intinya. Jadi gua juga mungkin ada yang di antara mereka ada yang kenalannya dari kecil nih, kenalnya gitu. By the way, tempat tongkrongan lu tuh kayak gimana sih? Maksudnya kasih gambaran sedikit. Jadi tongkrongan gue tuh jadi ada satu sekolah. Satu sekolah ini apa? Sekolah agama gitu ya. STM juga kalau siang itu dipakainya. Jadi 2 sekolah. 2 sekolah. Nah, di samping situ tuh ada tempat kita nongkrong lah, base camp gitu kan. Anak-anak di situ. Biasa ngumpul gitu. Biasa ngumpul di situ. Maksudnya ada warung gitu pinggir kan. Jalan juga ada, warung pinggir jalan lah. Tapi bukan jalan raya sih, jalan kayak gimana ya? Bukan jalan raya, jalan umum lah. Ya, bukan. Nah, di situ tapi rame lah. Tongkrongan gue tuh kayak gitu. Gue ke situ tuh udah emang ada, dan gue nggak banyak nanya kalau itu. Gue sempat mikir kayak gini juga, masa iya sih dibilang dia jalan sama si Reja kan? Sedangkan dia marah-marah nyangka dia emang cewek apaan katanya gitu. Emang gue nih aneh lo, gue nggak kenal sama si Reja, lu curiga kejauhan, lu cemburu jangan kayak gini. Gue disalahin, tapi pas gue mikir juga emang keterlaluan juga kali ya gue, karena gue liatnya si Reja ini ada si Sena juga kan, nggak mungkin dong gue bisa berpikir seburuk itu, iya kan. Bahkan gue nanya, lu Kap, Sen lu pacaran sama si Reja nih berapa tahun nih? Gue udah 4 tahun bang katanya, dari zaman gue sekolah dulu sampai sekarang masih. 4 tahun ninggalin gitu, lama. Nggak mungkin juga, iya makanya dari situ ketemu teman gue, terus dia bilang nggak tahu gue emang udah si Reja ini udah emang ada nongkrong di situ kata gue gitu. Terus dia bilang gini, bang, gue mau ngasih tahu kalau selama 3 tahun ini gue nggak ada di sini karena dia dia apa sih, di TO gitu. Jadi dia tuh target operasi. Ada kasus atau apalah. Ada kasus. Jadi dia tuh megang ganja ya kan. Tangan kirinya itu sih Reja satu jalan. Yang pertama kali doi ngerasa ada TO temennya kena, si Reja ini kabur. Cabut gitu kan. Posisinya teman gue juga sama, cabut. Singkat waktu beberapa tahun gitu, tiba-tiba adanya. Makanya dia nanya, lu kenal si Reja dari mana? Gue lewat kok ada si Reja nongkrong di situ.
Dia nanya kayak gitu ke gue nanya, lu kenapa, lu kenal sama si Reja dari mana juga? Itu si Reja tuh gini sob, katanya 3 tahun yang lalu dia bareng sama gue jual ganja gitu. Terus gue ditarget, gue cabut, lost kontak dari situ sampai 3 tahun lebih lah lost kontak. Makanya gue nanya, kaget aja, awas lo kena batunya nongkrong bareng sama dia. Temen lu heran kali kenapa lu bisa kenal sama si Reja. Udah heran kenapa bisa, dia juga peduli kali sama gua, hati-hati takutnya kena batunya. Soalnya dia belum atau apa ya nggak. Soalnya dia belum kebungkus nih. Masih kalau memang kalau zaman dulu tuh ada istilah tukar kepala ya. Nah mungkin kalau sekarang tuh udah nggak ada, ini susah nemuin istilah. Mungkin prakteknya juga udah nggak ada sekarang. Lu pegang ganja 1 batang pun hidup, nggak ada istilah tukar kepala, ya nggak? Iya benar. Kalau dulu sih mungkin ada ya, 2000 berapa tuh? 2000 berapa 14-15 lah ada. 2014-15 masih ada sih. Udah kepek gua gatal. Ya gitu. gua was-was tuh di situ kan. Di kontak nggak bisa. Ya kan. Setelah gua ketemu teman gua yang bilang hati-hati lu, si Reja ini nih belum kebungkus. Ya, intinya lu tau lah semua masalahnya dia, bahwa dia tuh TO dan segala macamnya dari temen lu. TO secara sehat nih, lu kena target, lu nongkrong sama gua, nggak ada hubungan nih. Gua nggak tahu lu diciduk apa gua nggak. Iya, pasti setidaknya lu bisa jadi saksi atau ya pasti dibungkus dong. Iyalah, gua pasti ikut sama lo, ikut-ikutan ya di sana. Bisa aja dia ngomong macam-macam. Nggak mungkin lu digerebek lu sendiri di bawah dan gua nggak mungkin. Nah gua curiga pacar gua nih hilang, nggak ada kontak sama gua tuh takut. Iya. Sedangkan si Sena ada di situ malam minggu sendiri lagi juga. Wajar dong gua punya pemikiran ke situ, karena teman gua ngejelasin hati-hati lu gini jangan mantan gua dibungkus. Udah jadi mantan nih, udah jadi mantan. Iya, udah putus kan kemarinnya, cuman gua belum ikhlas awalnya. Terus si Sena itu pas malam minggu itu gini bilang, "Bang, iya kenapa? Gue curiga nih cowok gue bareng jalan sama cewek lu." Jadi dia ngomong langsung. Gue juga bilang, nah itu dia, gue juga sama kok curiga cowok lu yang jadi hidung belang sampai gitu. Iya. Jadi intinya saling curiga lah. Dan dia bilang kayak begitu lah. Iya, saling curiga. Terus singkat waktu gua tidur istirahat, karena di situ kita nongkrong mabuk-mabukan juga lah. Iya. Ya kan, gua udah nggak bisa minum lah ya. Gak bisa. Tapi narkoba nggak ya? Nggak, sekarang gua nggak pakai. Jangan aja. Jadi ya. Ada sensor. Ada nggak ada nggak jadi masalah sih. Yang penting kan bersih kan sekarang. Ya, sekarang bersih real. Kalau anggur sih masih lah. Oh, anggur sih masih. Ingat, jangan sekali-kali pakai narkoba. Iya. Dengar kata orang tua ini anjing. Orang tua. Cuman bedanya dia rambutnya nggak putih. Kalau orang tua di anggur putih. Hitam. Intinya gitu kan. Pagi-pagi gue bangun setelah malam minggu itu. Pagi gue bangun, gue lihat handphone gue masih sepi juga. Oh, jadi lu tidur tuh istirahat tuh maksudnya di rumah kan? Iya, gue balik di rumah. Karena rumah gue dekat sama tongkrongan. Gak terlalu jauh. Gue balik rumah, gue lihat handphone, berharap ada cewek gue ngechat atau enggak ngebales gitu kan. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gue makin gini nih, aduh masa sih ya keciduk, ya kan, masa ya keciduk, kasihan sama keluarganya, ya nggak. Terus pagi-pagi gue datanglah ke rumah dia, ke rumah si mantan gue ini. Pengen mastiin kenapa lu nggak ada kontak sama gue gini-gini, tapi bukan peduli fokus ke dia aja, enggak, gue peduli sama keluarganya juga, karena gue tahu saking deketnya keluarganya gimana. Kalau dia keciduk juga nggak cuma keluarganya yang jadi negatif, keluarga gue juga pasti mungkin nyokap lo bilang lu pacarnya si gini lah, pokoknya gitulah. Saya ada omongan gak enak gitu. Ibunya bilang gini, tumben pagi-pagi ada apa, katanya. Oh iya bu, maaf mau nanya si tetehnya ada, aku bilang gitu. Lo kan dia pamit katanya bareng sama kamu. Dia bohong sama nyokapnya, keluar itu bilangnya sama gua, makanya dikasih izin. Padahal enggak ada konteks sama sekali. Gua refleks, gua bilang nggak ada bu, kata gua gitu.
nggak ada, udah dari hari Jumat lah gitu kan, nggak ketemu gitu. Kok gitu ya, terus di mana dia? Nyokapnya juga kan was-was juga ya kan, namanya anak cewek kali nggak pulang. Ya tadinya nyokapnya diem karena bilangnya dia berangkat nama gua gitu, jual nama gua di situ. Terus panik kan nyokapnya, coba ditelepon dulu, susah bu, udah ditelepon gini-gini, nyokapnya juga udah nelpon nggak aktif. Tiba-tiba ya udahlah nanti bentar ibu apa sih ke bawah dulu, adiknya di bawah. Jadi rumahnya tuh ada dua nih, cewek gua tuh rumahnya ada dua, di atas satu di bawah satu gitu. Dia punya adik kan, adik coba tar dulu ditelepon kan sama adiknya. Terus diangkat, halo, ibunya bilang teteh di mana? Ini di loudspeaker dong, ya kan? Ini di rumahnya Teguh lah. Gue denger. Oh, bilangnya di rumah lu ketika ditelepon. Iya, ini di rumahnya Teguh nih. Kenapa? Gak usah bohong, dimarahin di situ. Gak usah bohong, orang Teguh juga ada di sini. Pulang sekarang, kamu di mana sih? Bikin ibu khawatir. Kayak gini, bilangnya gini. Iya, nggak lama. Ya nanti pulang deh sore gitu. Enggak, jangan sore, sekarang aja. Sekarang pulang. Kalau enggak ibu cari. Takut kali dia pulang. Cuman gua nggak nungguin dia kan di situ. Terus kok bisa ya si Rani itu kayak gini bu, kayak ke gua bilang, kok bisa ya anak ibu kayak gitu ke kamu? Gak nyangka gitu kan? Gak nyangka jual nama kamu setelahnya, bukti juga. Terus setelah itu si nyokapnya nanya kan, emang ada masalah sebelumnya atau gimana? Karena gue udah jadi mantan, ya kan, gue cerita lah sejujur-jujurnya, apapun yang gue dengar gue ceritain. Sampai semua yang temen gue bilang hati-hati, dia target. Lu ceritain semua soal itu ke ibunya, bahwa si Reja tuh Theo dan segala macem. Iya. Kayak setelah ibunya dengar cerita lu, sama dia yang ibunya rasain itu khawatir. Sama gue bilang khawatir karena udah tahu si Reja itu Theo apa gimana? Udah tahu kan, gue ngasih tahu. Oh, taunya langsung dari lu. Iya. Terus emang si Reja itu orang mana dan kenapa bisa jadi target operasi, emang kasusnya apa? Kata ibunya bilang. Lu ceritain lah semua. Terus gue bilang si Reja itu bu kasusnya gini-gini. Oh ini dia lagi dicari gitu. Dia lagi dicari. Takutnya gini bu, takutnya si Rejanya ketangkep sih, ininya ke bawah gitu. Ke bawah lah. Kayak gitu. Ya udah nanti sore kesini lagi katanya. Oh iya, gue ceritakan semuanya tuh tentang si Reja sama ibunya, berarti tentang si Sena juga gue ceritakan sama ibunya. Iya. Ya udah, bisa nggak nanti sore kesini lagi sama si Sena katanya. Iya, ceweknya si Reja itu. Kata ibunya si pacar gue nih, mantan gue nih, si Rani. Lu ingatnya pacar mulu anjir, udah jadi mantan. Iya, mantan gue. Nah, udah itu ya udah bu, kata gue nanti sore gue nanti sore kesini lagi sama si Senanya. Oh iya, sore lah. Ada nongkrong itu orang masih sendiri juga kan Senanya. Iya. Terus si Sena nanya ke gue gini, bang gimana kalau kita ke rumahnya aja, kebeneran gitu. Kok bisa dia ngajakin, padahal gue mau ngajakin nih gitu. Iya. Karena gue disuruh sama nyokapnya si Rani. Iya kan, bisa kebetulan itu ya, gak tau lah, heran gue juga. Dari situ gue nganterin dia ke rumahnya mantan gue ini, ketemu sama ibunya. Lalu gue datang sore-sore, ada si Rani ada di rumah udah balik. Di rumahnya udah balik. Dipanggil lah, teh sini ada nak Teguh nih, ada tamu kesini dulu katanya. Oh iya bu. Dia keluar kamar, duduk gitu kan, duduk di depan gua. Ibunya nanya kayak gini, teh coba lihat si Teguh betapa pedulinya sama teteh. Kok teteh masih sih kayak gini? Maaf ya, ibu tuh nggak ngebela anak sendiri, nggak. Karena nak Teguh ini tuh udah anggap ibu anak sendiri gitu. Kamu nggak lihat jasa-jasanya nih, nak Teguh perjuangannya sama ibu aja udah kayak gimana baiknya, kayak gini. Terus nggak sekali dua kali teteh nyakitin nak Teguh gitu. Sering lah intinya lah. Sering. Terus jadi lu jadi sad boy ya gitu. Sad boy. Iya gitu, sering. Nah dari situ si Senanya pun
marah kan sama si Rani kan. Ada perseteruan tuh, Bu makanya Bu punya anak dijaga, saya udah 4 tahun dari zaman sekolah pacaran sampai sekarang. Jadi intinya si Rani pun si Sena itu nggak terima lah kalau si Reja itu bisa dekat sama si mantan lu gitu kan. Kenapa bisa kayak begini, satu pihak sama gua dong. Iya kan, berarti gua punya ini nih, punya 2 suara nih, gua sama doi. Dia bilang, Ibu nanti mah tolong jagain aja, kan ibu juga perempuan, pasti ibu juga tahulah rasanya sakit kayak gimana, kata si Sena itu. Gua kan diam. Lalu si Raninya buka obrolan. Pertama kali dia bilang, iya kenapa emang kalau misalnya gue jalan sama si Reja, ke gue di depan si Sena nih. Ya kan, depan ibunya juga. Terus ibunya yang bilang, kon pakai nanya kenapa, lihat ini Sena juga nggak terima kalau misalnya cowoknya jalan sama kamu. Iya kan, ya menurut gue sih udah nggak sehat nih anak gitu. Jadi aneh, berasa inosen gitu ya. Jadi ada rasa nggak bersalah setelah kejadian itu. Iya, sekarang mah gini aja ya, kata ibunya, panggil aja si Rejanya kesini, bisa ke rumah doi, ke si Rani bilang gitu. Panggil, telepon. Ya udah Bu, biar saya aja si Sena, biar saya aja Bu yang nelpon kan. Gak diangkat, nggak mungkin, nggak bakal diangkat kata si Rani. Dia kan sama gua aja di telepon set diangkat sama si Rani. Kesini katanya, ke rumah. Ya, rumahnya 2 hari anjir, baru kenal 2 hari, emang rumah di mana katanya gitu. Di gang yang kemarin bukan. Ya udah ke situ, datanglah dia. Datang, singkat waktu datang dia. Assalamualaikum kata dia gitu kan. Di ruang tamu nih posisinya nih, gue lagi duduk bareng-bareng nih. Dia masuk dengan tampilan ya gimana ya, kampung ya menurut gue. Norak. Iya, maksudnya gimana sih lu visualnya? Enggak, gini loh, bukan norak sih. Mungkin kalau misalnya lu main ke rumah orang tua atau ke rumah temen lu sendiri lah, nggak mungkin dong lu dengan style yang kayak, maksudnya nggak etis gitu. Nggak nyantun lah gitu, nggak santun gitu. Nggak santun dia gitu kan. Datang celana robek-robek, motor biasa ember gitu, berisik gitu kan. Berisik lah, bawa tas kecil, tenteng gitu. Terus dia bilang Assalamualaikum. Dia pertama kali masuk sambil ngerokok juga kan. Di situ dia langsung bakar rokok, salaman ke kita. Nggak sopan banget anjir, salaman ke kita. Iya kan, menurut gue gitu. Yang gua itu salah, bakar rokok itu sebelum salaman apa gimana? Dia bilang Assalamualaikum, dibuka kan pintu sama si Rani. Dia mau masuk, pas dia langkah lagi masuk, dia bakar rokok udah dipegang anjir. Dia bakar rokok. Gua aja bakar rokok. Buat lu Reja, kalau lu denger, attitude lu harus dirubah anjing. Nggak bener. Nggak pantas tuh kayak begitu. Dia bakar rokok nih di sini nih. Percaya nggak percaya, gua real nih, nggak bohong nih. Lu harus tahu di sini tiba-tiba lu tahu si Sena sepihak sama gua. Lu tahu nyokapnya si Rani di sini mencoba menengahi dong. Nggak mihak ke sana ke sini. Di tengah-tengah nih mau ngedamain masalah nih. Raja masuk dengan bakar rokok, salaman sama nyokap mantan gua. Terus nyokap mantan gua bilang apa? Oh ini yang namanya Reja, kalau misalnya Reja mau main sama Rani mah nggak apa-apa, asal Reja izin. Sama nyokapnya. Asal Reja izin. Yang tadinya menengahi gitu kan. Mau negur juga. Reja tuh udah punya cewek, lihat cewek Reja kasihan kayak gini. Kok malah obrolan itu yang keluar dari mulutnya? Seakan-akan ibunya itu support dia gitu. Ini bayangin aja sob, baru pertama kali ketemu dan belum pernah kenal satu sama lain. First impression istilahnya kan. Baru pertama kenal, lihat wajahnya. Nggak nanya kerjanya di mana, rumahnya di mana, Reja ini kenalnya lewat mana, enggak. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, Reja kalau mau main. Nah di situ gue bingung, si Sena harusnya ada suara dong. Iya. Si Sena juga. Jadi seakan-akan kalau gue bilang ini suatu bentuk kejanggalan pada situasi tersebut. Yang tadinya ibunya support lo sama si Sena, bahwa si Reja ini siapa dan si Rani ini nggak boleh main sama si Reja tanpa seizin ibunya. Ya istilahnya kasarnya pengen marahin si Reja gitu kan. Intinya lu udah tahu
situasinya ibunya kesel gitu kesel. Kan. Tapi kenapa tiba-tiba seakan-akan support dia gitu iya. Soalnya ibunya gini keselnya. Ya mungkin kan si Rani bilang, cowok lu aja kegatelan ke si Sena ini. Si Rani sebelumnya bilang kayak gitu. Terus si Sena bilang lagi, bukannya kegatelan, kalau namanya cowok dijabanin sama cewek yang nggak mungkin. Coba lu lihat kalau kucing nemu ikan kayak gimana, nggak mungkin nolak, ya nggak sih? Kenapa lagian lu nya harus balas-balesin? Kenapa gini-gini? Ada perdebatan itu. Ibunya bilang iya sih bener juga, katanya ibu juga kan perempuan lah gitu. Ya kan? Nyokapnya bilang kayak gitu. Terus si Reja buka suara dengan bilang kalau maksud lo apaan? Bilang-bilang sama nyokapnya si Rani kalau gue ini target. Dia udah tahu. Nggak tahu gue tahu dari mana, pokoknya dia udah tahu. Dia langsung buka omongan kayak gitu. Walaupun dandanan gue kayak gini, nggak kayak lo munafik sok santun, sok sopan kayak gitu, tapi lo nyatanya jatuhin harga diri orang. Gitu. Gue bukannya jatuhin, gue bukannya nggak rela, dia udah jadi mantan, ya udah gue gitu kan. Ya udah, dia udah jadi mantan buat lo juga, udah jalan juga sama lo, nggak mungkin semalaman nggak pulang lo nggak dapet apa-apa. Demi Tuhan gue ngomong kayak gitu. Refleks ya, pasti ada lah dikit-dikit ya kan. Iyalah. Namanya cowok. Apalagi si ceweknya bilang kenapa pulang pagi. Nah dari situ gue ngomong kayak gitu, terus ibunya lah yang jadi balik marahin gue. Aneh. Ini janggal banget. Tapi dari sini gue belum mikirin dan mastiin kalau ini tuh pelet, belum mastiin ke situ, karena ya gue nggak percaya lah sama hal yang kayak gituan gitu. Gue belum juga, lagian agama gue sendiri nih, kalau gue nggak yakinin ini pelet berarti gue nggak Islami dong. Iya, musyrik lah. Iyalah, ya kan. Ya gue ya udahlah, nggak bisa suzon juga gue pikirin nih seharian. Kenapa? Lu sadar kejadian itu ketika lu udah selesai balik ke rumah atau pada saat itu juga lu sadar gitu? Sadar. Pada saat hari H si Reja datang dengan asap rokok itu gue udah sadar aneh nih, sumpah aneh. Kenapa ibunya yang jadi marahin gue? Ibunya bilang kebalik ibunya bilang, iya kamu jangan suka ngasal kalau bilang katanya Reja ini bandar inilah, bandar itulah, lagi dicari lah, gini lah. Si Rani ngomong, iya lu kalau nggak nerima putus sama gua jangan kayak gini caranya. Si Rani relate-nya ke situ. Iya. Bilangnya gua ini nggak nerima ke ibunya tuh gitu. Dia mah seakan-akan lu fitnah lah, ngadu ke ibunya dengan cerita nggak benar. Nggak ikhlas buat ngelepasin dia. Iya kan, padahal gue cerita real asli gitu, gue ngomong kayak gitu tuh. Tiba-tiba ibunya bilang ya udahlah, sekarang juga mendingan udah aja lah, nanti gue pulang aja ke gue disuruh pulang bro. Si Sena nggak tahu, nggak ngomong apa-apa di situ, cuman diem aja dia kayak gini. Padahal duduk di samping si Reja, dan si Reja membanggakan si Rani. Ibunya pun jadi penengah, jadi ngusir ke gue suruh pulang. Terus gue mau buka suara, gue bilang gini bu, maksudnya nggak usah ngomong, ibu lagi ngomong, kamu harus yang sopan dong, jangan main potong-potong. Gue mau ngebenerin sebenarnya tapi gue digituin, ya kan. Gue diem kan, ya udah bu maaf, kata gue maaf, udah. Jadi gini aja deh, sekarang nanti gue pulang, udahlah lupain anak ibu. Tiba-tiba jadi gitu ya, lupain nih anak ibu. Itu hati lu kayak gimana tuh? Pasti anjing banget kan rasanya. Asli gue sempet beneran, gue sempet preman juga butuh cinta bro. Iya dong. Iya, preman juga butuh cinta ya kan. Gak ada cinta mampus lu. Ya. Terus di situ ibunya bilang, kamu suka fitnah kayak gitu nggak boleh. Gue bilang, iya bu maaf bukan fitnah, kan tadi ibu nanya pagi-pagi itu bukan fitnah, hanya ngejelasin aja gitu. Udahlah sekarang mending pulang, lupain anak ibu. Terus lagian selama 3 tahun sama Teguh itu nggak ada perubahan kok sama anak ibu. Posisi gue nggak kerja, gue digituin kan sama nyokapnya, kerja aja belum, masa depannya nanti gimana sama anak ibu, ya kan.
kamu tuh emang suka kadang agak ngerepotin juga sih, ngomong gitu yang di luar nalar lah menurut gua. Nggak seharusnya dia ngomong kayak gitu, walaupun emang dia kayak gitu. Kenapa dari nggak dulu sih? Nyokapnya tuh sama nyokap gua tuh udah kenal banget, makan bareng, masak bareng, saling titip anak lah intinya. Ya enggak sih, Bu, maaf ya mama tegur Rani kalau gini-gini. Sebalikannya nyokap gua tiba-tiba ngomong kayak gitu, ya kan, ke gua. Terus gua relate, ya udah bro, gua sadar dalam hati gua gitu. Gua sadar kalau gua ini emang anak nakal, ada tatonya juga. Gua nggak kerja, ya udahlah. Satu aja yang mau gua sampein sama ibunya tuh di situ. Gua pengen minta maaf dan pengen denger ibunya bilang maafin gua gitu. Terus ya udah Bu, saya pergi dari sini. Dia bilang gitu. Saya pergi dari sini. Terus saya juga cuman bisa ngomong ini aja, ibu semoga nerima dan mau maafin gue yang ibu bilang kalau gue ini cuma ngerepotin doang. Ibu bilang gue nggak punya masa depan, dan ibu bilang kalau gue ini orang yang paling nakal gitu. Maafin gue, selama 3 tahun udah bikin anak ibu jadi sengsara. Karena ibunya bilangnya gitu, gue cuma nyusahin aja. Ya, demi Tuhan gak bakal balik lagi ke sini. Gue mau coba lupain itu semua, tapi gue minta satu dari ibu mau nggak maafin semua kesalahan gue yang itu. Ibunya pun nggak pada faktanya begitu, tapi lu nyoba nerima dengan kata-kata ibunya si Rani itu kan. Iya, karena gue ya lu udah pasrah gitu kan. Pasrah karena udah ngomong sedikit pun gue udah nggak bisa di situ. Iya kan, sampai diusir kayak gitu. Gue ngomong situ, saking guanya ngebet pengen si ibunya itu maafin gue, janji dia maafin gue, udah gue lepas, gue nggak bakal ngurus, biarin gue yang sakit. Anjing. Biarin gue yang sakit. Tapi gentle sih, biarin gue yang sakit. Terus ibunya bilang nggak usah ngomong minta maaf, pulang aja. Nyampe gue refleks nih, gue sempat kepikiran kalau kenapa gue sujud sama nyokap gue setahun sekali pas lebaran. Lu gitu nggak sih? Ya gitulah. Sungkem. Gue refleks dari situ, hati gue lagi hancur. Gue tiba-tiba jongkok terus megang kakinya, Bu tolong maafin gue. Nggak ada respon selain dia gimana ya, kayak seolah-olah kan kakinya gue pegang nih, terus nyokapnya tuh digituin, gue kayak ditendang gitu loh, ngerti nggak? Nggak usah pegang-pegang kaki ibu, ya udah sekarang pulang aja, sambil pintunya ditutup lalu dikunci. Posisi si Reja di dalam. Si Reja, ibunya, si Sena di dalam. Gue udah gitu, gue balik, gue mikir anjing, salah gue di mana? Gua sama si Rani tuh kemarin tuh tiup lilin, ibunya tuh tadi pagi tuh ngebela lu, sorenya pun sebelum si Reja ngebela gua. Kenapa ada orang ini masuk ke rumah ibunya jadi ngusir gua? Aneh. Tapi di situ nggak ada yang mau dengar cerita gua. Ya gua kan denger nih sekarang lu denger. Bahkan mungkin juga si Reja yang lu bilang juga nonton ya kan. Dengerin lu anjing lu. Lu kalau nonton nih dengerin ceritanya lu udah nggak usah pakai pelet lagi lah, udah nggak musim anjing ya nggak? Iyalah, lu pakai gituan lu mah. Emangnya kalau lu mau pengen pakai pelet daripada lu meletin cewek, iya nggak sih? Dengan melet ikan. Melet ikan. Kalau enggak lu bisa lu panen. Kalau enggak lu melet ceweknya artis ke Anya Geraldine ke lu pelet. Iya nggak? Bego banget lu nyari ini apa sih, nyari ilmu kayak gitu. Gue balik bingung, terheran-heran gue sampai gue lupa. Gue balik harus kan gue gak bawa motor nih. Gue balik harusnya naik angkutan umum. Iya, lu naik angkot lah harusnya. Tapi kenyataannya gue jalan karena pikiran gue ke situ bingung. Udah bingung di situ. Lu mikirin kenapa harus kayak begini gitu kan? Bingung kenapa harus kayak gini. Nyampe gue kayak ditendangnya gitu tadi. Nyampe gue sujud diusir aja gitu. Gue masih bingung. Masih 2 jam atau 3 jam yang lalu dah masih anget ibunya ngomong kayak gitu, biasa aja, bijak dari jadi penengah gitu. Tiba-tiba datang si Reja, gue digituin. Nyampe gue jalan kaki, sumpah gue nyampe rumah jalan kaki sob.
nggak tapi tahu. lu punya duit buat ada lah nggak mungkin anjing. Gue kalau tahu lu lupa nggak punya duit kan. nggak ada gue punya duit makanya jalan kaki balik ke rumah. Iya, jalan kaki. Gue jalan kaki karena gue mikir, pikiran gue bingung ke situ aja terus muter-muter. Kok gini gitu. Tapi gue belum cerita ke siapa-siapa karena kalau gue pun cerita dan mastiin, oh iya dia itu pakai pelet apa gimana gitu. Iya, gue nggak punya bukti. Iya. Gue nggak punya bukti. Selain apa yang lu rasain kan? Iya, nggak punya bukti, nggak ada yang orang sehat yang lihat gue gitu. Pas gue diusir di situ, hanya orang-orang yang udah dipegang mungkin sama si Reja itu. Udah terpengaruh lah. Iya, kan sama ya nggak tahu itu pelet atau apa lah. Intinya udah terpengaruh sama si Reja-Reja itu mungkin. Iya, terus gue balik. Sebelum nyampe rumah, kan rumah gue deket nih sama tongkrongan. Ada anak-anak juga nongkrong. Lu cerita? Mampir kan, dari mana lu gitu. Biasalah gini, gue nggak mau ngomong banyak juga. Lagi gimana ya? Lagi hancur banget. Hancur banget. Bukan soal sabar. Bukan soal gue ditinggal sama si ceweknya, bukan. Kalau itu udah hancur gimana ya, pernah lah ngalamin kalau hancur ditinggal sama cewek ya kan. Ini mah gue hancur diusir gitu. Lu nggak istilahnya lu minta maaf nggak diterima. Padahal itu, cuma apa salahnya dia minta maaf juga udah lu ngerelain gitu apa kan. salahnya? Gua liatnya jauh loh. Walaupun gue Islam nih, walaupun beda-beda agama, semua agama pasti apa sih mempelajari kebaikan buat saling menerima gitu loh. Intinya semua agama kan tujuannya untuk kebaikan ya. Nah iya, pasti nggak ada agama yang ngajarin nggak boleh kan. Iya, nggak boleh gitu, nggak bisa. Nah dari situ gue heran kenapa bisa kayak gini gitu. Gue nyampe anak-anak kan, terus gue duduk nongkrong biasa, anak-anak biasa sih lagi minum-minum juga, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi tetap aja gue kacau tuh di situ, perasaan gue nggak enak banget. Nah nggak lama kemudian si Reja ini datang lah malamnya ke tongkrongan bareng sama si Sena yang pacarnya itu. Nggak ngerti kan, datang ke situ tiba-tiba turun di tongkrongan gua. Dia bilang, maksud lu apa? Lu ngomong sama ibunya si Rani di depan teman-teman gua nih. Lu ngomong di depan ibunya si Rani kalau gua ini jualan ganja. Maksud lu apa? Lo ribut lah sekarang sama gua. Udah ngajak ribut di situ, ngajak ribut. Dia ngambil belati nih. Anjing buruk, maju lo, ribut sama gua. Terus gua bilang, nyampah banget gua harus ribut sama lo. Bukannya gua takut, kata gua digituin. Untungnya buat gua apa gua ribut sama lo? Mantan gua udah lo pakai malam minggu seharian. Nah, lu ngomong gitu tapi lu tahu faktanya? Tahu gue faktanya, nggak mungkin nggak balik seharian satu malam. Ya intinya dia nginep lah. Pasti normal lah lu cowok. Normal lah, semalaman bareng cewek nggak dapet anget-anget itu nggak enak. Iya gitu. Terus gue di sini harus ribut, nerima keributan dia, dan fakta ributnya paling orang-orang semua denger, cewek. Nggak banget buat gue harus ribut sama cowok gara-gara cewek. Ya nggak? Fuck lah, gue nggak suka. Temen-temen gue aja yang kemarin ribut-ribut gara-gara cewek kayak gitu, ribut sama mau dia gimana kayak bodo amat gitu. Beneran ada juga temen gue yang ribut gara-gara cewek, dia luka-luka gitu ribut, gue nggak nolongin. Kampung banget gue harus ngebantuin kayak gitu. Itu menurut gue nggak norak lah ya. Kalau misalkan udah ada di posisi kayak begitu ya kan. Lagian si Rani pun udah jadi mantan lu yang saat itu jadi persoalan lu tuh. Lu tuh nggak dimaafin sama ibunya. Nah kan? Itu sebenarnya udah ngerelain. Dengan lu dapat maaf dari ibunya pun ya udah gitu kan, udah selesai. Berarti terus dia bilang, berarti lu banci lu nggak ada nyalinya lu anjing, kata dia gitu. Iya sob, kalau gua banci gua mundur nih, gua gituin. Gua nggak mundur kalau lu emang punya nyali, punya gede apa sih ya, mau kayak apa kayak gitu. Harusnya itu belati tusukin, jangan lu masukin tas, buka lagi, jangan cuma dipegang doang. Iya, jangan, itu pengancaman tai menurut gua. Dia ngajak, gua nggak mau, tapi gua bukan takut. Kalau gua takut nggak mau, gua mundur ninggalin. Gua enggak, gua di situ. Nah janggal juga nih, denger temen-temen si Hadi
mamang kita berdua lah, saudara satu darah, mamang lo juga, ya kan ada di situ. Gua ditodong-todong sama Belati, tapi gua lihat muka dia cuma diem biasa aja. Semua teman-teman gua di situ nggak 1 atau 2 3 4 5 orang, hampir belasan lah nongkrong gitu kita. Nggak ada tapi yang nyaksiin itu semua pada diem nyaksiin diem semua, nggak ada yang, ya gua sih berharap gimana ya, gua bukan minta dibantu, enggak, sehatnya gini lah, lu udahlah jangan ribut masalah cewek di sini gitu. Ngelerai lah istilahnya kan, misahin gitu. Itu iya, misahin, udahlah gini. Tapi gue herannya mamang gue sendiri pun diem. Gue ditodongin Belati diem. Mereka itu diem. Gak ada reaksi sama sekali, sob. Diemnya kayak patung apa gimana? Iya cuman nongkrong kayak biasa gitu, soalnya nggak ada kejadian apa-apa. Nah itu dia. Padahal dia teriak-teriak ngajakin gue ribut. Terus kalau lu emang punya nyali ya udah tusukin, gue bilang gitu, jangan dari tadi bacot gini-gini ngeluarin intinya fuck lah. Gue bilang lu kalau misalkan gue ada untungnya nih ribut sama lo, baru gue mau. Untungnya di mana coba gue ribut? Yang gue kejar itu gue minta maaf dari nyokapnya aja, udah cukup gitu. Itu doang yang gue harus perjuangin, karena meminta maaf itu menurut gue baik sih. Dibanding gue harus cari masalah, dibanding gue ribut sama lo, iya kan? Enggak, maksudnya sama Reja gitu. Terus di situ gue balik ke rumah bingung nih, otak gue ada 3 nih. Otak gue ada 3 karena gue mikirin 3 masalah yang penuh banget gitu. Sampai gue berpikir kayak tai, gue mikir kayak gini anjing. Kata gue ngomongnya, ya Allah kok kayaknya gue doang ya yang dapat cobaan yang berat banget menurut gua gitu. Sampai kayak gini dengan sendirinya gua mikir ke situ. Jadi seolah-olah kayak baim, ya Allah gitu. Iya. Sedangkan lo tau lah mental gua gimana. Tapi di situ gua ngerasain nih, gua cerita nih, gua ngerasain mental gua jadi kacang gitu. Gua bilang kayaknya gue nggak pantas hidup anjing diginiin, beneran. Jadi down lah. Nyampe ke situ gue pikiran. Tapi sebelumnya ketika lo dapat masalah ataupun apa selain yang seperti lo tadi ceritakan, lo pernah nggak sih sampai down? Enggak. Gitu? Sampai hancur banget, mikirnya aneh-aneh, pernah nggak? Enggak. Hari itu dan itu aja yang bikin gue hancur, bener-bener hancur. Posisi gue nyampe gue nggak enak makan, sumpah gue nggak enak makan. Gue yang gue pikirin itu kenapa ibunya nggak mau minta maaf gue udah sujud. Nah, anak-anak yang di tongkrongan gue nggak mau mihak sama gue, gue dibiarin gitu aja, ya kan. Di base camp itu gue dibiarin gitu aja. Setiap gue lewat, si Reja ada stay di situ, ya kan. Nggak pernah bilang, nah kemana lu, sini mampir dong, apa gimana. Enggak, mereka tuh responnya sama lu jadi berubah gitu. Nggak ada yang mau lihat gua, nggak ada sama sekali basa-basi. Mereka lebih asik bercandaan sama si orang baru ini nih, si Reja itu. Iya, si Reja itu. Bingung kan gua dari situ. Gua mikir anjing, lu anak-anak gini ya. Gua mikir lu kenal sama gua di zaman gua masih ingusan gitu. Tapi dengan lu lihat masalah ini nyampe gue ditodong-todong pakai Belati, gue nggak mau minta kalian ikut-ikutan lah, enggak lah, ini urusan gue gitu. Tapi setidaknya attitude lu harus inget lah, gue tuh temen lu, ya nggak sih. Gue tuh hidup sama lu susah dulu pernah minta tolong sama siapa, dan sekarang posisi kayak gitu kalian cuma bisa diem. Ya mungkin karena pengaruh itu kali ya, mungkin ya, tapi bisa jadi. Tapi kalau secara logika, sekalipun orang yang nggak kenal sama lu, ketika lu dapat ancaman seperti itu, situasi seperti itu, ditodongin Belati lah, nah itu orang pasti nggak akan diem gitu. Seenggaknya pasti ngelerai lu gitu. Nah gitu. Ini teman-teman lu yang udah dari kenal, lu bilang udah lama gitu. Si Hadi saudara kita. Iya, itu loh yang heran tuh, kenapa responnya pada diem gitu. Nggak ada respon sama sekali. Atau enggak, misalnya mereka benci nih sama gue nih, udahlah, gimana sih, lu mau ribut jangan di sini, cabut aja di sini gitu. Ya ada reaksi lah, kayak gitu. Reaksi sama sekali enggak. Reaksinya yang ada dari nyokapnya si Bokir. Tongkrongan gua, teman gua ada namanya Bokir tuh. Dia kan di base camp itu di samping rumahnya si Bokir itu. Keluar rumah lihat si Reja pegang Belati. Nah baru ibunya ngelerai gua. Bilang, "Udah Reja jangan kayak gini, ngapain gini gitu." Iya. Nah, akhirnya mundur kan. Mungkin kalau secara logika atau secara
apa ya, peletnya cuma mempan sama teman-teman lu doang kali ya, sama ibunya si Bokir nggak mempan. Mungkin makanya bisa misahin. Iya mungkin dari situ gue mikir makan gue nggak enak anjing, gue pikiran gue ke situ aja terus pikiran gue masih bingung. Gue cerita kesana kesini gimana cara ceritanya, ya nggak sih? Oke lah gue cerita sama nyokap, nggak bisa karena gue orang jujur bro. Kalau gue cerita sama nyokap sejujur-jujurnya, gue yakin nyokap gue aja sakit hati pasti. Ya, apalagi denger si ibunya mantan gue nyampe kayak begitu gitu kan, nyampe nendang ke gue, ya kan? Otomatis nyokap gue pasti sakit hati dong. Pasti lah. Karena gue orangnya jujur, ya udahlah gue nggak mau cerita dibanding gue harus cerita, karena cerita gue tuh pasti jujur. Ya, apalagi sama nyokap kan, nggak lu mungkin intinya ngejaga itu semua perasaan nyokap lu lah. Iya emang kan gak enak. Setelah nyampe beberapa hari nyokap gue bilang, lu kenapa sih dari kemarin cuma bengong aja, ada masalah apa, cerita sama ibu gini gitu. Terus gue bilang nggak ada masalah apa-apa. Tetap aja nggak ngaruh bro, naluri kali ya, nyokap gue udah tahu kalau gue tuh ada masalah. Naluri ibu tuh ya, nah nyampe tahu, lebih tahu lah. Nyampe nyokap bilang, kamu dari kemarin nyembunyiin mulu, diemin mulu, kenapa? Cobalah cerita. Emangnya ibu nggak tahu kalau kamu punya masalah? Pasti tahu gitu. Maksa buat gue cerita. Ya udahlah, dari situ Akhirnya lu cerita juga, cerita semuanya sama nyokap gue, ngelepasin beban juga sebagian mungkin. Karena menurut gue sih masalah itu kalau kita bisa sharing sama orang yang bisa asik sama kita, percayalah gitu sama kita, bisa membantu walaupun dia hanya ngedenger, bisa ngeringanin beban lah gitu. Gue cerita sama nyokap gini, lalu nyokap gue ngasih masukan, ya udah yang sabar aja, biarin nanti juga ada batunya kok gitu. Ya udahlah, gue coba biasain sekarang hidup kayak gini gitu. Setiap gue keluar rumah nggak ada yang nengok gue, tongkrongan gue nggak ada yang sini dong, lu kemana aja, ya nggak sih, kayak gitu. Itu berlangsung berapa lama kejadian itu? Hampir 1 bulan atau lebih ya kejadian itu. 1 bulanan lah kejadian itu. Walaupun gua nongkrong sama teman-teman gua nih di tongkrongan nih, bukan karena gua diundang atau gimana enggak, di base camp itu enggak, karena gua tuh kalau lewat kan ada yang kenal, nggak mungkin lah gua nggak nyapa. Gua nyapa biasa aja, bro apa kabar, respect lah ya. Respect bro, apa kabar lu, gini. Alhamdulillah sehat, biasa aja gitu. Jadi mereka itu lihat acuh gitu. Bahkan gue kalian tuh nggak kenal sama gue gitu, harus gue aja yang ngomong duluan, harus gue yang lewat mampir gitu. Lo nggak manggil, lo nggak ngechat, lo nggak gini gitu, kan bingung. Iya nggak bingung. Gue malah gue ke situ tuh, si anjing Reja itu kan suka ada tuh di situ tuh, udah jadian juga sama si mantan gue itu, nongkrong di situ. Tapi suka nongkrong bareng sama Doi. Iya nongkrong. Nongkrong bareng juga. Si Rani juga ikut nongkrong. Iya ikut nongkrong. Gue bilang gini ke diri gue sendiri, ini bener nih nggak sehat ti. Iya. Tapi gue gimana ya caranya nyampeinnya ya? Kok bisa lu sehat deh kalau yang nonton ini cewek, ya nggak, putus sama cowoknya, nggak tanpa masalah apa-apa. Terus dia bilang besoknya nongkrong di depan muka lo anjing sama orang baru lagi gitu. Nggak mungkin dong si cewek yang sehat itu mau, harganya di mana ya? Iyalah, seakan-akan nggak punya malu gitu, inosen kan, tanpa rasa salah gitu. Nongkrong di situ bareng teman-teman gue. Anjing banget sih itu kalau menurut gue. Lalu lu nggak nanya nih nasibnya si Sena kayak gimana? Oh iya, si Sena gimana sama nasibnya si Sena? Gue nongkrong nggak semuanya punya cewek bro. Iya. Anak-anak. Jadi masih banyak yang jomblo gitu lah. Disikat juga sama temen gue yang jomblo di situ. Si Sena itu nyampe jadian. Terus nasibnya sama si Reza itu udah nggak ada hubungan tuh ceritanya si Sena tuh? Enggak, jadi double date malah anjing di tongkrongan gue. Kok bisa gitu ya? Bisa dituker-tuker gitu, gue nggak ngerti. Makanya dari situ gue nggak ngerti. Tapi sempet gue cerita, ada yang nanya juga, gue pengen tahu dong kenapa lu bisa kayak gini gitu. Adalah beberapa orang gitu yang nanya-nanya ke gue gini. Terus dari situ gue cuma nemuin jawaban yang menurut gue nggak etis gitu. Pasti mereka jawabnya kayak gini, kalau gue jadi lu gak bakal gue diemin anjing, gue ditodong-todong pakai belati kayak gitu. Di mana rumahnya?
wah menggebu-gebu lah intinya masukan. Padahal yang gua mau tahu tuh yang mereka cerita gua, yang mereka mau dengar cerita gua tuh, oh nah ya udahlah gini baiklah gitu. nggak usah mojok sampai ada yang gini bro, ya udah besok lu mau nggak gua anter ke mana sih, ke Jampang gitu kan. Di sana lu tapi nanti malam berani nggak lu tengah malam mandi bunga kayak gitu. Nyampe gua mikir anjing stres lu, anjing bangsat lu, gua nggak mau masukan kayak gitu. Setelah dengar cerita yang ini, setelah dengar cerita mereka bahkan ngasih masukannya kayak gitu, nggak apa-apa lu nggak bisa, gua yang bisa. Di mana rumahnya, gua yang datang. Anjing ribut lagi, gua nggak suka. Nggak ada untungnya, capek dia buang tenaga, ya nggak sih. Gua mikirnya ke situ dong. Kalau misalnya gua ribut, emang woi kalau gua ribut sama si Reja nih misalkan, emang si Rani bidadari mantan gua? Enggak anjing, banyak santai aja. Kalau masalah cinta walaupun beberapa lu masih rasional lah, masih bisa mikir gitu. Maksud gua tuh banyak kok cowok lain gitu kan. Lagian kalau gua ribut sama si Reja, nanti itu tuh mantan gua tuh seolah-olah bidadari dong, diribut jual mahal lah, seolah-olah dia tuh merasa wah gua ributin nih sama dua cowok gitu kan. Merasa kayak gimana gitu, tinggi, besar kepala, ya nggak? Nah iya benar, gua nggak mau kalau dia kayak gitu. Anjing dalemannya jauh dari kemarin gua yang buka gitu, ya nggak sih. Lucu nih banyak masukan kayak gitu, dan nggak ada juga yang bisa relate sama cerita gua. Mereka kecapean kali kalau denger cerita gua dari nol, padahal gua cerita dari awal itu biar mereka ngerti dan biar mereka tahu gitu. Paham lah. Ada juga yang mau lu cerita dong nah gini sebagian setengah cerita gua mereka udah bosan dan cuman iya jadi nggak ada apanya gitu ke gua gitu. Singkat waktu banyak tuh barang-barang gua yang nggak gua ambil di Sirani. Barang-barang gua nggak mungkin dong dia pakai karena dia cewek. Snapback, ya kan, jaket, kaos, kemeja, anjing dipakai sama si Reja, sama siapa lagi? What the fuck man? Di baju gua bro dipakai, iya nggak? Setelah dipakai, ketemu gua nih di jalan nih, masih aja gitu. Nggak punya malu kan? Masih aja tetep aja pengen ribut sama gua. Anjing. Selama 1 bulan gue sering dia lewat nih, ketemu, nah pasti dia tuh sinis liatin gua dengan, menurut gua ngomong ngajak ribut kali ya, cuman lagi bawa motor itu nggak ada suaranya kan. Gua yang lihat mukanya tuh cuman mengap-mengap gitu aja sih, ngomong angin tuh nggak sih. Ngomong angin, nggak tahu ngomong ngedumel lah intinya. Iya ngedumel, nggak tahu setelah ngomong apa gitu. Terus gua kalau dia lewat kayak gitu ngedumel, tapi gua nggak kemana-mana, gua duduk di situ dan diem. Ngedumel buat apa, capek. Gua turun bantai gua langsung kalau penasaran gitu. Berjalan 1 bulan kayak gitu, sumpah gua nggak bohong. Lu laki kalau laki anjing gua gak bisa ngomong. Udah parah banget itu. Terus yang lebih nyampahnya itu dia ngajak ribut ke gua, ngebungkus mantan gua, terus lu pakai baju gua, anjing lu nggak malu? Itu topi punya gua, snapback baju punya, aduh kacau nih orang. Menurut gua gini, terus gua mikir sendiri nih dalam hati nih, gini ya kalau orang udah main-main dukun, ada gua otak sehatnya udah hilang aja gitu. Anjing banget gitu. Tapi mungkin gini gue curiganya barang-barang lu yang masih nyisa di Sirani, itu Sirani kasih ke si Reja itu tanpa dia bilang ini bekas lu gitu. Gue curiganya gitu, makanya dia tuh nggak punya malu si Reja tuh. Oh iya, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi iya benar, bisa jadi. Nah dari perjalanan singkat waktu itu sebulan gue lagi di warung nih ceritanya. Gue lagi beli rokok ke warung, terus gue ketemu sama ibunya teman gue lah ya. Dia tuh bisa gini lah, misalnya dia tuh bisa nyari barang yang hilang. Orang pinter lah ibaratnya lah gitu, orang pinter. Tapi dia nggak ngebuka buat umum gitu, nggak kayak dukun. Lu mau kaya istilahnya bisa lah ya. Bisa dia hanya bisa memprediksi kayak gitu. Intinya gini lah, gue pernah tuh paranormal bukan? Bisa jadi. Gue pernah dulu kayak gini, Bu, handphone hilang di rumah. Terus dia bilang handphone ada di rumah si
siapa ya gitu, tapi nggak nyebutin ngarannya, nama nggak ngomong nama. Ada di atas lemari katanya, sama kok sering nongkrong sama lu. Intinya dia bisa ngasih petunjuk buat lu lah kayak gitu kan. Sebelumnya pernah lu kejadian apapun, dia bisa paham gitu, bisa paham tahu, dan bisa tahu nyata, dan ngasih petunjuk buat lu nyata, gitu kan. Iya, gua ketemu di warung, diusap lah gua kayak gini, kamu abis main dari mana katanya ke gua gitu. Nggak dari mana bu, kata gue gitu. Ya udah, yuk ke rumah yuk main. Ke rumah kan main. Nah di rumahnya tiba-tiba gue disuruh duduk dan ibunya naruh air putih itu, air mineral di dalam botol. Ibunya merem gitu, terus nih minum katanya. Itu tuh nyokap temen gue tuh udah beberapa tahun gue nggak ketemu. Sama anaknya pun gue nggak nongkrong, sama teman gue nya pun gue nggak nongkrong karena dia kerja, sibuk kerja juga. Terus beda tongkrongan juga. Tiba-tiba gue disuruh ke rumah, dikasih air, terus dia ngasih kayak gini, udah nggak usah dipikirin. Mikirin apa bu? Gue bilang gitu. Mikirin apa ibu? Terus dia ketawa. Gimana ibu nggak tahu dari tadi, otaknya ke situ aja katanya, hatinya ke situ aja katanya. Bisa baca pikiran. Ya. Yang ikhlas lah, iya tuh yang ikhlas, biar apa sih, biar berkah kata dia gitu. Jangan cuman iya bu, tapi dalam hati masih naruh sesuatu gitu, dia tahu. Iya kan bu, nggak gampang kata gue gitu. Iya nggak gampang, tapi ibu udah bisain. Udah nih minum dulu. Minum. Terus ibunya nyokap gue bilang kalau lu tuh dikerjain sama si Reja. Oh, ibu lu bilang sama teman ibu lu itu. Ibu ininya bukan, maksudnya ibunya teman gue bilang ke gitu ke gue, bilangnya lu dikerjain nih sama si Reja, sama orang gitu, nggak sama si Reja, sama orang gitu. Istilahnya ngasih clue lah buat lu kan. Nah dari situ selama 1 bulan gue nggak ada yang relate sama cerita gue, yang gue mikirin ini jangga, gue nggak bisa mastiin ini pelet juga, ya nggak sih, namanya dunia inilah beda lah gitu kan, nama beda dimensi lah. Iya, gue nggak ada yang bisa masuk. Cuman itu aja yang gue nggak harus ngasih pertanyaan, nggak harus cerita, tiba-tiba dia ngasih peduli mungkin ke gue. Jadi gini katanya, gue itu ditukar, jadi gue orang baru, dia orang lama. Jadi orang pikiran, semua orang berpikirnya tuh kalau Reja itu gue dan gue itu Reja gitu, ngerti nggak? Seolah-olah jadi si Donald ini siapa sih, orang mana sih gitu aja. Iya. Jadi seakan-akan yang teman-teman lu lihat dan si Rani pun lihat itu tuh si Reja tuh lu gitu, perasaannya lu aja gitu kan. Jadi gua yang orang asing. Iya, jadi lu yang asing di mata mereka gitu. Iya, gua pantes ya gua dibiarin gitu aja. Pantes. Tapi bu, itu semua orang berlaku? Gua nanya. Enggak. Itu mah cuman orang tongkrongan yang satu gelas rame-rame aja, satu kopi rame-rame. Sedangkan lu tau lah kalau anak cowok lah join gitu kan, join kopi ya, kopi join apapun. Tapi yang ibu-ibu itu kasih tahu sama lu, maksudnya satu gelas tongkrongan tuh itu tuh berpengaruh apa enggak, maksudnya tuh ngaruh juga. Jadi emang benar bro, teman-teman gue yang nggak nongkrong bareng gue biasa aja. Tapi ketika lu nongkrong sama yang satu kopi, beda. Satu tongkrongan gitu kan, beda. Satu tongkrongan satu gelas lah istilahnya gitu, itu berpengaruh banget. Temen gue yang nggak nongkrong di situ tapi kenal sama gue, si Randy lah, lu tau lah. Iya, gue kenal Randy. Dia masih bilang, nah udahlah, sabarlah, anggur nih. sempet tuh dia kayak gitu tuh, gue beliin lu anggur 2 tapi habisin, kata dia gitu. Anjing lu, gue sekarang lupa, besok gue bangun ingat, gue bilang gitu kan. Gue udah deh, kan gue heran juga kok orang-orang yang nggak nongkrong di sini dia baik banget lah ya sama gue gitu. Tapi sedangkan yang nongkrong di sini yang tahu tainya gue kayak gimana gitu, nggak ada rasa gimana gitu ke gue. Iya, nggak ada awareness, nggak sehat aja gitu kan. Padahal dia tuh, inget gak sih ada beberapa temen gue yang susah terus minta-minta gitu loh. Istilahnya
lu tuh berjasa banget lah buat bukan gue hitung-hitungan ya. Setelah gue lihat kelakuan mereka kayak gitu, gue jadi flashback sendiri aja gitu ke belakang. Gue jadi mikir, anjing dulu lu waktu gini. Gak ada terima kasihnya banget. Kepikiran itu pun gara-gara sifat kalian yang lu sampein ya sekarang nih. Lu sampein buat mereka sekarang yang dulu, yang mungkin dengan cerita lu dulu mereka nggak relate karena mereka nggak tahu mungkin ya ini nggak tahu pelet, nggak tahu apa ya maksudnya. Lu jelasin sekarang biar mereka paham gitu maksud gua tuh. Lu tuh kenapa sih waktu itu tuh kejadian itu tuh maksudnya apa gitu. Dari semua itu tuh tiba-tiba si Reja bisa jadian sama mantan lu si Rani gitu kan. Kenapa gitu. Jadi itu sebuah pertanyaan kan, ya nggak? Iya, pertanyaan. Tapi dari cerita gue yang ini belum beres nih. Gua nggak perlu mempertanyakan itu semua karena yang lucunya mereka pun sadar dengan sendirinya. Jadi tanpa lu harus kasih tahu mereka udah sadar gitu. Sadar sendirinya. 1 bulan nyokapnya temen gue bilang ini diminum. Terus jangan pernah ya mau balikan lagi sama cewek yang ini. Udahlah, ceweknya banyak. Yang ini mah ya udah dibuka juga katanya. Udah tahu lah, jangan, pokoknya ibu bilang jangan. Ya udah Bu, insya Allah gua bisa. Dari situ insya Allah gua bisa. Terus ibunya